Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana penegakan hukum di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak segan-segan untuk memberikan hukuman walaupun itu kepada anak-anak beliau. Apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Umar dan juga saudaranya yang tertangkap atau yang kemudian mabuk, ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan hukuman yang setimpal kepada anaknya, bahkan menambah hukuman tersebut sebagai bentuk peringatan, karena anak seorang khalifah hendaknya menjadi teladan di hadapan manusia. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau senantiasa tampil dengan penuh kesederhanaan dan merakyat. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan rakyatnya. Bahkan beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengangkut bahan makanan diberikan kepada rakyatnya, bahkan memasakkan, ya, makanan tersebut untuk rakyatnya. Terakhir kita sampai pada kisahnya beliau dan istri beliau, ya. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa suatu ketika Umar dan asistennya yang bernama Aslam, mereka menemukan ada seorang wanita yang sedang menangis. Ketika itu dia ingin melahirkan dan tidak ada seorang pun yang menolong wanita tersebut. Maka kemudian Umar pun langsung berlari menuju rumah beliau untuk menemui istri beliau, lalu mengatakan, "Wahai istriku, tidakkah engkau menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian Umar menceritakan kepada istri beliau tentang wanita yang akan melahirkan tersebut. Kemudian istri beliau pun menyertai Umar bin Khattab untuk membantu wanita tersebut bersalin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Fahamala ala dhahrihi daqiqan wa syahman." Maka ketika itu Umar bin Khattab, ya, sebelum pergi ke tempat wanita yang akan melahirkan, beliau membawa sekarung gandum dan juga membawa daging untuk dimasak. Wa hamalat Ummu Kulthum ma yasluhu lil wiladah. Adapun istri beliau, ya, Ummu Kulthum membawa alat-alat untuk membantu persalinan. Wajah kemudian mereka berdua pun pergi untuk menemui wanita tersebut. Fadakhalat Ummu Kulthum alal mar'ah. Kemudian Ummu Kulthum pun masuk menemui wanita yang akan melahirkan tadi. Wa jalasa Umar ma'a zawjiha wa huwa la ya'rifuhu. Ya. Yatahaddatsu. Istri Umar masuk untuk membantu sang wanita bersalin. Kemudian Umar, apa yang dilakukan oleh Umar? Umar berbincang-bincang dengan suaminya. Jadi istrinya melahirkan, Umar apa? Mengajak berbincang-bincang suaminya tersebut, wa la ya'rifuhu. Tidak tahu sama sekali sang laki-laki bahwa yang ada di hadapannya adalah khalifah. Masya Allah, ya, menunjukkan bahwa beliau itu tidak ada bedanya sama sekali dengan rakyatnya. Tidak ada satu ciri khas pun yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin negara. Dan ini yang ditampakkan oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Umar ini pada hakikatnya adalah apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, merakyat. Ya, dalam sebuah hadis, ya, dikisahkan bahwa Nabi SAW itu pernah memberikan nasihat kepada seorang wanita. Ada seorang wanita baru kehilangan anaknya.
Ya, kemudian dia menangis di kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sang wanita, ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian sang wanita ini mengatakan kepada Nabi SAW, alaika anni, menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak tahu apa yang sedang menimpaku, engkau tidak tahu duka yang sedang menimpaku. Maka Nabi SAW kemudian pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Wanita tadi tidak mengetahui bahwa yang sedang berbicara kepada beliau adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan bahwa Nabi itu nggak ada beda dengan para sahabat yang lain. Ya, kalau misalnya beliau seperti pemimpin di masa sekarang, ada bodyguardnya, ada pengawalnya, kemudian ada protokolnya, pastilah sang wanita itu tahu bahwa yang sedang berbicara adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini mereka tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa yang sedang mengajak bicara adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga yang diadopsi oleh Umar bin Khattab. Nggak ada yang membedakan diri beliau dengan ya rakyat yang dia pimpin. Sampai suami dari wanita tadi tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Umar. Ya tahaddatsu, mereka ngobrol. Ya, itulah sebagusnya seseorang ya dia merakyat. Seorang pemimpin itu merakyat. Bahkan kalau sampai rakyat itu tidak tahu itu dia adalah seorang pemimpin, berarti dia telah benar-benar sama dengan rakyatnya. Kemudian apa yang terjadi? Fawada'atil mar'ah gulaman. Maka alhamdulillah sang wanita tadi yang dibantu oleh Ummu Kulthum kelahirannya melahirkan seorang bayi laki-laki. Faqalat Ummu Kulthum, maka kemudian Ummu Kulthum mengatakan, nah ini baru keceplosan. Ya. Ummu Kulthum keceplosan. Dia memanggil suaminya dengan panggilan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, basyir sahibaka bi gulam. Wahai Amirul Mukminin, berikan kabar gembira kepada temanmu itu bahwa dia telah dianugerahi seorang anak laki-laki. Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Keceplosan Ummu Kulthum. Maka kemudian ketika laki-laki itu mendengar ya bahwa yang dihadapannya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, ya baru kemudian dia kaget. Ya falamma sami'a ar-rajulu qaulaha ista'dhama dzalik. Ya, maka ketika mendengar ucapan Ummu Kulthum yang laki-laki tadi itu merasa kaget, wa akhadha ya'tadiru ila Umar. Lalu dia pun meminta maaf kepada Umar. Mau apa? Yang pangapunten tidak tahu kalau ternyata yang dihadapannya itu adalah khalifah. Maka apa kata Umar? Faqala Umar la ba'sa bih. Tidak apa-apa kata Umar. Ya, kamu tidak tahu kalau saya itu khalifah juga tidak apa-apa. Tsumma awsalahum binafaqatin wa ma yuslihuhum wan saraf. Maka kemudian Umar Al-Khattab pun memberikan kepada mereka nafkah, ya, memberikan sejumlah uang kepada mereka dan apa yang mereka butuhkan wan saraf. Kemudian beliau pun pergi. Lihat bagaimana Umar bin Khattab dengan rakyatnya. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberikan pertolongan langsung. Bahkan beliau memanggil istri beliau untuk membantu persalinan persalinan seorang wanita. Nah, kemudian ada kisah juga, ya, kisah seorang wanita yang anak-anaknya kelaparan. Ini juga terjadi di masa Umar bin Khattab. Disebutkan oleh Aslam, ya, Aslam ini berkali-kali kita sebutkan beliau adalah pembantunya Umar, atau kalau kita bisa katakan asistennya Umar yang senantiasa menyertai Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kharajtu lailatan ma'a Umar ila harrati waqin. Suatu ketika kami, ya, aku bersama Umar keluar ke suatu tempat harrah waqin. Harrah itu hadirin yang dimuliakan Allah adalah kawasan di kota Madinah yang merupakan daerah dulunya itu adalah lahar. Jadi di Madinah itu ada sebuah gunung api, kemudian menyemburkan lahar. Nah, laharnya itu membeku. Ya, jadi kalau kita lihat peta kota Madinah, di bagian utara kota Madinah, ya, ada dua harrah. Ya, dua harrah ini artinya dua daerah bekas lahar. Jadi dia membentuk semacam bukit. Jadi seperti dataran tinggi. Nah, ini nggak bisa dinaiki oleh kuda. Makanya kondisi ini sangat menguntungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab. Karena Madinah itu
dijaga atau dibentengi dengan dua bekas lahar ini, maka kemudian Nabi SAW tinggal membuat parit di antara dua bekas lahar ini. Ya, jadi benteng alami. Sehingga di perang Khandaq orang-orang Quraisy itu tidak bisa masuk. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun pergi bersama Aslam ke daerah Harratul Waqim, hatta idza kunna bi sirarin idza binarin. Maka kemudian kami sampai ke tempat yang bernama Sirar, kami pun melihat ada api yang sedang dinyalakan. Jadi ada orang yang masih bergadang di malam hari itu, ya, sedang memasak di malam hari tersebut. Maka Umar pun mengatakan kepada pembantunya tadi, ya Aslam, hahuna raqbun qad qassara bihimul lail. Wahai Aslam, sepertinya di sana ada ada musafir yang kemalaman. Ya, mereka kemalaman sehingga harus mendirikan tenda. Intalik bina ilahim. Mari kita lihat apa yang ada pada diri mereka. Kemudian kata Aslam, fa'atainahum fa'idam ra'atun ma'aha sibyanu laha wa kidrun mansubatun 'alan nar wa sibyanuha yatadawun. Kemudian kata Aslam, kami pun mendatangi wanita tersebut. Ternyata ya ada seorang wanita yang bersama dengan anak-anaknya. Ketika itu di hadapan sang wanita ada kidr, ada sebuah periuk yang berada di atas api. Ternyata sang wanita ini sedang memasak. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya menangis. Ya, menangis meraung-raung di sekitar sang wanita. Maka kemudian Umar bertanya kepada sang wanita ini, Assalamualaikum ya ashabad daw. Beliau mengucapkan salam kepada sang wanita. Assalamualaikum ya wahai si pemilik cahaya, ya pemilik api. Qalat wa alaikassalam. Kemudian sang wanita pun mengatakan alaikassalam. Qala adnu. Qalat adnu ya udi. Kemudian Umar meminta izin kepada sang wanita tadi, bolehkah kami mendekat? Boleh saja, silakan kalian mendekat. Fanada faqala ma balukum. Maka kemudian Umar pun mengatakan kepada sang wanita, apa yang terjadi di tengah-tengah kalian? Kenapa anak-anak menangis? Dan apa yang sedang engkau masak? Maka kemudian sang wanita mengatakan, qassara binal lail wal bard. Ya, kami malam ini kemalaman dan kami pun merasakan kedinginan di malam hari ini. Qala fama balu haula'i sibyah yatadawun. Kenapa anak-anakmu menangis, kata Umar? Ya, malam hari kemudian di tengah malam anak-anaknya menangis. Qalat minal ju', ya. Mereka kelaparan, kata sang wanita. Nah, Umar pun kaget. Nah, ini sedang masak tapi kok anak-anaknya kelaparan. Maka kemudian Umar pun mengatakan kepada wanita tersebut, wa ayyu syai'in 'alan nar. Kau bilang anak-anakmu kelaparan, lantas apa yang kau masak ya di atas api itu? Qalat ma'un. Saya cuma masak air, kata sang wanita. Ya. Kata beliau, u'allihuhum bihi hatta yanamu. Saya ini sedang mengecoh anak-anak saya, ya, agar mereka tertidur. Jadi pura-puranya sang ibu ini ya memasak sesuatu. Tunggu ya nak, tunggu masak ya bu, lapar. Dia berharap ya lama-lama anaknya tidur. Lihat bagaimana keadaan orang zaman dahulu. Kalau zaman kita, apakah masih ada yang seperti itu? Ya mungkin masih ada. Tapi mungkin keadaan orang-orang zaman dulu jauh lebih prihatin. Ya, sampai anak-anaknya tidak ada satupun yang bisa dia makan. Namun kemudian sang wanita ini mengatakan, Allahu bainana wa baina Umar. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim antara kami dengan Umar. Dalam keadaan sang wanita ini nggak tahu kalau yang di hadapannya itu adalah siapa? Umar. Ya, jadi sang wanita ini mungkin dia merasakan kesulitan, merasakan sempit hidupnya tanpa ada bantuan dari pemerintah. Maka dia mengatakan, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim antara kami dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi pada Umar? Fabaka Umar. Maka Umar pun langsung menangis. Ya. Jadi itu seorang pemimpin ya, ketika diingatkan langsung tersentuh hatinya. Ini tanggung jawab dia. Rakyatnya ada yang nggak makan.
Maka Umar langsung menangis. Langsung dia teringat pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian seorang pemimpin yang bertakwa. Bukan kemudian mengatakan bukan urusan saya. Tapi dia berpikir bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a yuharwilu ila darid daqiq. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau langsung berlari menuju gudang tempat penyimpanan gandum. Fa akhraja idlan min daqiq wa jiraba syahmin. Maka kemudian Umar pun membawa satu karung gandum dan juga membawa daging. Faqala ya Aslam, ihmilhu ala dhahri. Kemudian ketika itu dia meminta pembantunya, wahai Aslam, tolong naikkan kantung ini ke punggungku. Lihat, seorang khalifah. Wahai Aslam, tolong diangkut ya ke atas punggungku. Fakultu, maka kemudian Aslam mengatakan, ana ahmilhu anki. Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya saja yang membawa ini. Kenapa pula engkau yang harus menggotong karung gandum ini? Biarkan saya yang membawa. Maka apa kata Umar kepada Aslam? Anta tahmilu wizri yaumal qiyamah. Wahai Aslam, apakah engkau mau menanggung dosaku nanti hari kiamat? Jadi beliau nggak mau melimpahkan tugas itu kepada orang lain. Ini tanggung jawab saya. Biarkan saya yang membawa makanan ini kepada wanita dan anak-anaknya. Maka kemudian Umar pun membawa ya gandum tersebut, fahamalahu ala dhahrihi wa antalaqna ilal mar'ah fa alqa an dhahrihi wa akhraja min ad-daqiq fi kidr. Maka Umar pun kemudian membawa gandum dan daging tersebut kepada sang wanita. Setelah sampai kepada tempat sang wanita, dia pun memasukkan gandum tersebut ke dalam periuk. Demikian juga wa alqa alaihi minasyahm. Dia pun memasukkan sejumlah daging, ya potongan-potongan daging ke dalam periuk. Wa ja'ala yanfukhu tahtal kidr wa dukhan yatakhallalu lihyatahu sa'atan. Ketika itu Umar ya yang memasak makanan tersebut, kemudian beliau meniup tungku tadi agar tetap menyala. Seorang Amirul Mukminin, seorang kepala negara, dia mengambil mengambil tabung ya peniup, pipa peniup, kemudian dia tiup apinya agar tetap menyala. Maka kata Aslam ketika itu, wad dukhan yatakhallalu lihyatahu. Ya, asap kemudian memenuhi jenggot Umar bin Khattab. Jika orang zaman dulu kan pawonnya dulu kan pakai apa, Pak? Pakai kayu. Jadi kan harus ditiup agar apa? Agar menyala. Nah, ini Umar langsung ngambil peniupnya, tadi beliau sendiri yang meniup. Apakah cukup sampai di situ hadirin yang dimuliakan Allah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya, apakah cukup beliau memanggul gandum kemudian memasaknya? Ternyata tidak. Tsumma anzalaha anin nar faqala itini bi sahb. Ya, kemudian beliau pun menurunkan periuk tadi dari api, kemudian dia mengatakan, coba berikan kepadaku piring. Fa'ata biha fagharafaha tsumma tarakaha baina yaday sibyan. Faqala kulu, ya. Maka kemudian Umar pun menuangkan ya masakan yang telah matang tadi ke piring-piring tersebut, kemudian dia pun menghidangkannya kepada anak-anak wanita tadi. Dia kemudian mengatakan, kulu, makanlah kalian. Fa'akalu hatta syabi'u, maka semuanya makan dalam keadaan kenyang. Wal mar'atu tad'u lahu wa hiya la ta'rifuh. Dan kemudian sang wanita pun mendoakan Umar bin Khattab dalam keadaan dia tidak tahu bahwa Umarlah yang telah menghidangkan makanan tersebut. Artinya dia mendoakan laki-laki yang telah menolongnya dalam keadaan dia tidak tahu bahwa yang telah menolong itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Dan ternyata tidak sampai di situ. Falam yazal indahum hatta nama as-sighar. Ya, beliau tetap berada di situ sampai untuk memastikan kemudian anak-anak tersebut tertidur dengan pulas. Jadi betul-betul diservis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tsumma awsalahum binafaqatin wan saraf. Kemudian Umar pun memberikan sejumlah nafkah untuk wanita, kemudian baru dia pergi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya benar-benar melaksanakan tugas beliau sebagai seorang pemimpin.
Beliau tidak sungkan-sungkan untuk turun langsung, bahkan memasak. Ya, memasak untuk diberikan kepada rakyatnya. Bukan hanya memasak saja, tapi menghidangkannya dan memastikan bahwa rakyatnya itu benar-benar mendapatkan pelayanan. Inilah beberapa kisah yang kita bisa dapati dari kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di antara perkara yang perlu juga kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau membuat banyak terobosan. Ya, di antara terobosan yang paling atau terobosan yang cukup signifikan, barakallahu fikum, adalah penetapan kalender Islam. Ya, jadi kalender Islam yang kita pakai ini ditetapkan di masa Umar bin Khattab, bukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala bahwa di tahun 16 Hijriyah Umar memutuskan untuk membuat kalender Islam. Jadi dimulai dengan adanya perseteruan atau pertikaian antara sebagian kaum muslimin dalam permasalahan hutang. Ya, jadi ketika itu mereka membuat perjanjian hutang. Ya, kemudian dituliskan dalam perjanjian tersebut bahwa hutang ini akan dibayarkan pada bulan sekian. Misalnya akan dibayarkan pada bulan Muharram. Ya. Namun Muharram tahun berapa? Enggak ditentukan. Ya, misalnya kayak kita, kapan bayarnya? Ya, insya Allah bulan Januari. Nah, pas datang bulan Januari, sekarang bulan Januari lah. Kamu kan enggak bilang tahun berapa. Maka ini terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena enggak ada tahun ketika itu. Terjadi perselisihan di antara mereka dalam permasalahan hutang. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengusulkan kepada Umar bin Khattab. Jadi ini pun bukan ide orisinilnya Umar, tapi idenya siapa? Ali. Ini menunjukkan bahwa Ali sangat dekat dengan Umar. Ya, maka Ali kemudian mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah lebih baik bagi kita untuk membuat kalender, ya, membuat penanggalan, penetapkan tahun. Ya. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat ketika itu. Ya, kapan ditetapkannya tahun yang pertama? Ya. Sebagian ada yang mengusulkan bahwa tahun yang pertama adalah ketika Nabi alaihissalam diangkat menjadi nabi. Namun ide yang diterima ketika itu adalah mengawali tahun atau tahun pertama itu dihitung sejak hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Karena memang hijrah ini sebagaimana yang sudah kita ceritakan dalam Sirah An-Nabawiyah, ini merupakan tonggak perubahan yang signifikan bagi kaum muslimin. Ketika mereka berada di kota Makkah, mereka kaum du'afa, tidak memiliki kekuatan, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Tapi ketika mereka pindah ke kota Madinah, ya, mereka mulai memiliki kekuatan. Bahkan kemudian Allah memerintahkan mereka untuk memerangi kaum musyrikin, sehingga terjadilah pertempuran demi pertempuran antara Rasul SAW dan kaum musyrikin. Maka hijrah ini pada hakikatnya merupakan tonggak berbaliknya keadaan kaum muslimin. Maka kemudian Umar pun menetapkan bahwa tahun pertama hijrah, ya, itulah tahun pertama kalender yang beliau tetapkan sampai saat ini. Makanya kalender Islami kita sebut sebagai penanggalan hijriyah. Ya. Dan sudah sepantasnya kalau kita, ya, sebagai seorang muslim ini lebih mengutamakan kalender Islami, kalender hijriyah. Tapi kalau di Indonesia kalender hijriyahnya dibelakangkan, ya. Tanggal sekian disebutkan tahun Masehinya, baru diikuti tahun hijriyahnya. Nah, kalau di Yaman atau di Saudi Arabia itu kebalikan. Jadi mereka menyebutkan tanggal hijriyahnya terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian ini juga yang menarik, ya. Ketika menyebutkan tahun-tahun Masehinya, mereka nggak nyebut bulannya, Pak. Jadi misalnya sekarang bulan apa? Maret. Mereka mengatakan Syahrul Tsalits, bulan yang ketiga. Kenapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok mereka itu tidak menyebutkan nama bulan? Jawabannya, Pak,
Karena bulan-bulan tahun Masehi itu diambil dari berhala-berhalanya orang Romawi. Januari ya, itu diambil dari dewa Janus. Februari itu kalau saya tidak salah adalah artinya itu adalah bulan perayaan. Jadi mereka membuat perayaan, ya perayaan. Mereka berpesta pora di bulan Februari. Makanya ini kemudian diambil oleh gereja Katolik karena kebiasaannya orang Romawi itu mereka memiliki perayaan untuk merayakan cinta, maka kemudian diambil oleh gereja Katolik dijadikan perayaan hari raya Valentine. Tanggal berapa Februari? 14, kok tahu? Beli coklat Ustaz? Oh enggak ya, Masya Allah. 14 Februari. Nah maka mereka enggak mau, Masya Allah, inilah bagusnya mereka. Mereka enggak mau menggunakan nama-nama berhala-berhala orang-orang Romawi ini. Maret, sekarang bulan Maret. Maret itu dari kata Mars, dewa Mars. Jadi planet Mars dengan bulan Mars ini diambil dari nama dewa Mars. Dewa Mars itu adalah dewa perangnya, ya orang-orang Romawi, para penyembah berhala. Nah makanya sudah selayaknya kita mengikuti jejaknya para sahabat. Ketika Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat pun sepakat untuk menetapkan kalender Islami, maka harusnya kita ya juga mengikuti mereka. Ya. Jadi tanggal-tanggal, nama-nama hari, alhamdulillah kalau nama hari itu sudah sesuai dengan nama-nama Islami. Senin itu dari kata Itsnin, Selasa dari kata Thulatha, Rabu dari kata Arbi'a, kecuali hari Minggu. Jangan pakai hari Minggu. Kita pakai apa? Ahad. Ya. Dulu juga simbah-simbah saya itu kalau manggil nggak pernah bilang hari Minggu. Dino Ahad. Tapi nggak tahu ini. Kok jadi Minggu? Minggu ini dari bahasa Portugis. Ya. Jadi ada satu hari yang masih bercokol di kalender kita. Ya. Tapi alhamdulillah sebagian kalender sudah pakai Ahad. Nah bulan-bulannya juga kita harus hafal, bulan-bulan Islam. Sekarang bulan apa Pak? Syaban, mau tahu ya. Soalnya apa? Habis ini puasa Ramadan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ini kita harus hafal bulan-bulan Islam. Ya, ini yang kita kedepankan. Maka dimulai di masanya Umar bin Khattab, ya ada penanggalan Islami. Kemudian apalagi yang dilakukan di masa Umar bin Khattab? Ya, Umar membangun kota-kota. Di masa Umar dibangun kota-kota. Ya, yang pernah kita singgung kemarin, di masa Umar terkadang kota-kota yang ditinggalkan oleh peradaban sebelumnya, ini peradaban Persia, ini hanya dijadikan sebagai tempat sementara. Namun kemudian dibangunlah kota yang berada tidak jauh dari kotanya orang-orang Persia tadi, yang kemudian ini yang berkembang menjadi kota besar. Sehingga kotanya orang-orang Persia tadi ditinggalkan. Orang-orang bermigrasi ke kota baru yang dibangun oleh kaum muslimin. Maka di masa Umar dibangun Fustat. Fustat yang kemudian menjadi Kairo. Ya, jadi Kairo ini kota baru, Pak. Jadi zaman dulu tuh nggak ada Kairo. Yang pusat-pusatnya peradabannya mereka itu adalah Iskandaria. Ya. Atau di Giza. Giza itu tempat piramid itu. Nah, kemudian Amr bin Al-As membuat kota Fustat namanya. Kemudian di masa Fatimiyah, orang-orang Syiah pernah menguasai Mesir, mereka merubahnya menjadi Qahirah. Oleh kita disebut sebagai Kairo. Nah, demikian juga di Irak, ya. Di masa kepemimpinan Umar, ya dibangun kota Kufah. Kota Kufah ini yang bangun adalah kaum muslimin. Awalnya kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak cocok dengan iklim di kota-kotanya yang didiami oleh bangsa Persia. Jadi mereka mencari tempat yang baru yang cocok untuk didiami oleh mereka yang berasal dari Jazirah Arabiyah. Nah, kemudian kota-kota itu pun berkembang. Di antara kota yang dibangun di masa Umar bin Khattab adalah Kufah. Yang nanti di masa Ali bin Abi Thalib, Kufah ini berubah menjadi ibu kota kaum muslimin. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memindahkan ibu kota dari kota Madinah ke Kufah. Nah, sampai sekarang kotanya masih dilihat itu, teratur sekali kotanya. Jadi ada bangunan-bangunannya itu dibangun dengan sangat rapi. Nah, ini kota Kufah. Tapi sekarang jangan salah ya, Kufah ini berubah menjadi pusatnya Syiah. Ya, menjadi pusatnya Syiah.
Nah, kemudian apa lagi yang terjadi di masa Umar? Di masa Umar terjadi wabah, taun. Ini dulu ini saya nulisnya lepra. Ternyata setelah membaca referensi yang lain, ya, taun itu bukan lepra, tapi wabah pes. Jadi muncul bisul-bisul, terutama di bagian ketiak. Yang ini rasanya panas sekali. Nah, ketika itu terjadi wabah taun ini, ya, di negeri Syam, di tempatnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, ketika itu ribuan orang meninggal dunia. Ya, sejarah mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 orang meninggal dunia karena keganasan penyakit ini. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu sempat memerintahkan para sahabat yang belum terkena penyakit untuk pindah dari negeri Syam. Ya, jangan kalian tinggal di tempat wabah. Tapi para sahabat nggak mau. Para sahabat tidak mau. Kemudian mereka pun mengirimkan surat kepada Umar. Ternyata ada hadis dari Rasulullah SAW. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ternyata Nabi SAW pernah memberikan bagaimana teknis yang harus kita lakukan ketika terjadi wabah. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar terjadi wabah taun di suatu tempat, ya, dan kalian berada di tempat tersebut atau kalian akan memasuki tempat tersebut, maka jangan kalian masuki. Jadi kalau misalnya sedang ada wabah menimpa satu tempat, kita jangan kemudian masuk ke tempat tersebut. Ya, ini merupakan bentuk penjagaan diri kita. La dharara wala diraron. Hendaknya kita tidak memudaratkan diri kita. Nah, apakah Nabi SAW mengajarin kita untuk tidak tawakal? Jawabannya tidak. Inilah bentuk tawakal kita. Jadi kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab agar penyakit tersebut tidak menular. Jadi jangan salah, misalnya kita pakai masker, menjaga jarak ketika sholat, ya, walaupun ketika kajian ya tetap aja rapat-rapat ya. Ya, tapi setidaknya pas sholat usahakan untuk menjaga jarak. Nah, ini nggak jadi masalah. Ini ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa idza waqa'a fil ard wa antum biha fala takhruju minha. Kalau terjadi wabah tersebut di suatu tempat dan kalian berada di tempat tersebut, maka jangan kalian keluar agar tidak nulari yang berada di luar. Maka masya Allah, para sahabat mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka bertahan di negeri Syam sampai kemudian puluhan dari para sahabat meninggal dunia. Ya, bahkan nama-nama yang sangat masyhur, sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang termasuk dari salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Kemudian Al-Harith bin Hisham, Sarahbil bin Hasanah, Al-Fadl bin Abbas, sepupunya Nabi SAW. Kemudian Mu'ad bin Jabal, ya, sahabat Nabi SAW yang mulia. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Abu Jandal bin Suhail bin Amr, dan Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini diantara nama-nama para sahabat yang menjadi korban wabah ketika itu. Ya, jadi ini terjadi di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa lagi yang terjadi di masa Umar? Ya, ketika Umar menjadi khalifah, beliau berangkat umroh pada tahun 17 Hijriah. Beliau berangkat umroh, kemudian beliau memerintahkan sejumlah renovasi terhadap Masjidil Haram. Apa renovasi yang beliau lakukan? Beliau memundurkan makam Ibrahim. Ya, jadi makam Ibrahim itu kan adalah pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau orang mau membangun sesuatu, masa pijakannya jauh sekali? Nah, itu dipindahkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang besar. Apa kemaslahatan itu? Ya, kalau dia diletakkan terlalu dekat dengan Ka'bah akan mengganggu tawaf. Ya, orang lagi tawaf kepentok sama makam Ibrahim, maka dijauhkan oleh Umar radhiyallahu anhu sehingga orang bisa bebas untuk melakukan tawaf. Kemudian di masa Umar pun ya mulai dibangun pemukiman baru. Di antara Makkah dan Madinah, sejumlah orang ya meminta untuk
diberikan izin membangun pemukiman. Maka kemudian diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau ada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, maka mereka hendaknya memberikan pertolongan, memberikan suplai air kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Jangan kemudian pelit. Ya, jadi ini juga sunnah ketika ada musafir, ya kita berikan pertolongan kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Umar? Ya, di tahun 18 Hijriah, Umar melakukan kunjungan kerja. Jadi beliau keliling ke tempat-tempat yang merupakan wilayah beliau. Ya, dan ketika wabah taun itu sudah mereda, beliau pergi ke negeri Syam. Nah, ketika itulah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Ya, para sahabat sedang berkumpul di negeri Syam, kemudian Umar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka kemudian mereka menangis, ya, mengingat azan yang biasa dikumandangkan oleh Bilal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian juga yang terjadi di masa Umar, terjadi kemarau panjang ketika itu, ya, tidak turun hujan. Sehingga apa? Orang-orang terpaksa berpuasa karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa dimakan. Nah, ketika itu sampai Umar sebagai khalifah sendiri tidak bisa mencukupi kehidupan beliau. Beliau menjadi kurus sekali. Lalu kemudian di tengah-tengah wabah itu, ya, Umar radhiyallahu anhu meminta agar Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih hidup, untuk berdoa. Nah, ini kita melihat, ya, bahwa Umar meminta Abbas ini masih hidup. Jadi Umar tidak kemudian, kan di Madinah itu ada kuburnya Nabi, ya. Ada kuburannya Nabi. Nah, Umar ini tidak kemudian datang ke kuburan Nabi, bertawasul dengan Nabi, beristighosah dengan Nabi, tidak. Tapi beliau cari orang yang masih hidup. yakni Abbas yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, lalu meminta Abbas untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Kemudian Abbas berdoa dan turunlah hujan ketika itu. Ya, jadi mintanya itu kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau memang boleh minta didoakan oleh orang yang meninggal dunia, maka niscaya akan kita dapati Umar datang ke kuburan Nabi SAW untuk meminta Nabi SAW berdoa. Tapi Umar tidak melakukan itu semua. Baik, inilah beberapa perkara-perkara penting yang terjadi ya di masa Umar bin Khattab. Kita sampaikan secara ringkas. Dan insya Allah kajian kita tentang hidup Umar tinggal menyisakan satu pertemuan lagi. Insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang tentang syahidnya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran ini sampai selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.